Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Sampai jumpa lagi di channel YouTube saya, Royan Mahmud Mustafa. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita, yaitu kita akan membahas bab berikutnya di biologi kelas 10, yaitu tentang virus. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar, saya sampaikan terlebih dahulu apa tuntutan dari kurikulum. Saya sampaikan standar kompetensinya adalah menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Kemudian kompetensi dasarnya ada 5. Yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik tubuh virus, baik berupa struktur, ukuran, bentuk, dan lain-lain. Mengklasifikasi macam-macam virus berdasarkan karakteristiknya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan replikasi atau perkembangbiakan virus yang berupa daur litik dan daur lisogenik. Yang keempat, menjelaskan peran virus terhadap kehidupan manusia, tentu saja yang menguntungkan dan juga yang merugikan. Dan terakhir adalah menganalisis keterkaitan struktur sifat maupun proses replikasi virus dengan cara penyebaran, pencegahan virus, serta dampak bagi kehidupan manusia. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita. Topik yang paling pertama adalah sejarah penemuan. Sejarah penemuan virus dimulai pada abad ke-19 yang mana Adolf Meyer melakukan percobaan terhadap daun tembakau. Jadi, Adolf Meyer pada tahun 1883 melakukan penelitian terhadap daun tembakau yang dia duga terkena penyakit. Tapi pada saat itu belum diketahui apa penyakitnya. Jadi karakteristik daun tembakau yang terkena penyakit tersebut adalah tampak bahwa daun tembakaunya bersifat kekuningan atau memiliki bercak-bercak kuning. Kemudian untuk mengetahui apa penyakit dari daun tembakau tersebut, daunnya dihaluskan, ditumbuk, kemudian diambil ekstraknya. Nah, ekstrak daun tembakau yang diduga terdapat mikroorganisme penyebab penyakit kemudian disemprotkan kepada daun tembakau yang masih sehat. Kemudian setelah beberapa saat daun tembakau yang masih sehat itu menjadi tembakau yang sakit, memiliki karakteristik yang sama dengan daun tembakau yang terkena penyakit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat itu penyakit yang menyerang tembakau merupakan bakteri atau mikroorganisme yang ukurannya kecil, tidak dapat dilihat oleh mata. Kemudian beberapa tahun berselang, diteliti oleh Dmitri Ivanovsky tahun 1892. Nah, Ivanovsky sedikit lebih jauh dari penelitian Meyer bahwa dia melakukan hal yang sama, dia melakukan ekstrak daun tembakau yang berpenyakit dan dihaluskan. Akan tetapi, Ivanovsky menyaring ekstrak daun tembakau yang telah berpenyakit dengan suatu saringan yang disebut sebagai saringan keramik. Nah, kenapa saringan keramik? Supaya dengan disaring keramik, mikroorganisme yang berupa bakteri itu tidak ikut tersaring. Jadi tinggal di saringannya. Kemudian filtrat daun tembakau yang berpenyakit disemprotkan terhadap tanaman tembakau yang sehat. Nah, akan tetapi tanaman tembakau yang sehat tersebut akhirnya menjadi sakit atau memiliki karakteristik yang sama. Nah, pada saat itu Ivanovsky tetap mempertahankan pendapat bahwa diduga penyakit yang ditimbulkan oleh daun tembakau tersebut berasal dari mikroorganisme atau bakteri yang ukurannya sangat kecil sehingga bisa melewati saringan bakteri. Kemudian, penelitian yang ketiga oleh Martinus Beijering pada tahun 1898. Nah, Beijering melakukan serangkaian percobaan dan menemukan fakta bahwa agen penginfeksi yang dimaksud dapat melakukan replikasi atau perbanyakan diri. Nah, akan tetapi ia menyimpulkan bahwa agen tersebut hanya dapat mereplikasi atau menggandakan dirinya di dalam tumbuhan hidup. Nah, Martinus Beijering lah yang pertama kali menemukan istilah virus. Jadi virus pertama kali dinamai oleh Martinus Beijering untuk menunjukkan sifat non-bakterinya. Jadi Martinus Beijering ini menentang hipotesis sebelumnya oleh Dmitri Ivanovsky bahwa organisme patogen yang menyebabkan penyakit pada tembakau tersebut bukanlah bakteri, tapi virus. Nah, karena virus ini hanya dapat menggandakan dirinya pada makhluk hidup. Nah, Beijering menyatakan bahwa virus sedikit cair di alam, menyebutnya contagium vivum fluidum atau cairan hidup yang menular.
Beijering dikenal sebagai ilmuwan pertama yang menyuarakan konsep virus. Nah, tapi tidak berhenti sampai di sini. Penelitian yang terakhir itu dilakukan oleh Wendell Stanley, seorang ilmuwan Amerika pada tahun 1935. Nah, penelitian Beijering ini dikonfirmasi oleh penelitian Stanley ketika Stanley mampu untuk mengkristalkan partikulat dari filtrat virus yang berasal dari daun tembakau yang telah sakit tadi. Nah, kemudian ketika diencerkan dan diaplikasikan ke tumbuhan yang sifat toksiknya masih bekerja. Artinya, ketika filtrat yang berisi patogen penyebab penyakit itu dikristalkan, jadi tidak mungkin untuk ada aktivitas kehidupan. Setelah diencerkan kembali dan diaplikasikan kepada daun tembakau yang masih sehat, maka sifat toksiknya tidak hilang atau masih bekerja. Nah, akhirnya Wayne Stanley pada saat itu menamai bahwa organisme patogen yang menyebabkan penyakit pada daun tembakau itu disebut sebagai tobacco mosaic virus atau TMV. Nah, penelitian Stanley tersebut membuka cakrawala penemuan virus-virus lain berkat bantuan mikroskop elektron. Nah, jadi Stanley pada pertemuan penelitian terakhirnya itu berhasil mengkuak dan memberi nama virus yang menyebabkan daun tembakau tersebut menjadi kuning. Oleh karena itu disebut sebagai tobacco mosaic virus atau TMV, dan itu juga mengantarkan Stanley untuk mendapatkan Nobel, penghargaan sains tertinggi, dan membuka cakrawala baru tentang penemuan-penemuan virus pada spesies yang lain. Nah, itu adalah sejarah penemuan virus. Sekarang kita bahas pengertian dan karakteristik. Saya awali dulu dari pengertian bahwa apa sebenarnya virus. Nah, berdasarkan sejarah penemuan tadi, dapat kita katakan bahwa virus itu ukurannya sangat kecil, yaitu 17 virus yang terkecil ditemukan di ukuran 17 nanometer, kemudian yang terbesar sekitar 1000 nanometer. Jadi nanometer itu 10 pangkat min 9 meter. Kemudian virus memiliki bentuk bervariasi, bukan merupakan sel atau disebut sebagai makhluk hidup aseluler. Kenapa? Karena virus tidak mencerminkan aktivitas sel, tidak ada metabolisme. Nah, itu dicirikan ketika virus mampu untuk dikristalkan. Jadi virus tidak hidup pada saat itu atau berada dalam keadaan inaktif. Akan tetapi ketika dia berada pada sel inang yang sesuai, maka virus aktif kembali. Nah, oleh itu dikatakan bahwa virus itu merupakan bukan sel atau aseluler. Kemudian virus parasit obligat pada sel atau makhluk hidup. Apa yang disebut parasit? Parasit itu artinya hanya hidup di organisme yang lain. Obligat. Obligat ini mengkonfirmasi bahwa yang disebut sebagai parasit obligat adalah virus satunya jalan untuk bisa hidup adalah berada pada sel atau makhluk hidup yang lain. Kalau tidak berada pada sel atau makhluk hidup, bagaimana virus berada dalam keadaan inaktif atau pada keadaan tertentu bisa mati. Kemudian virus dapat dikristalkan. Yang terakhir adalah asam nukleat tersusun atas DNA atau RNA saja. Nah, jadi asam nukleat virus itu tersusun hanya atas satu jenis molekul. Kalau RNA ya RNA, kalau DNA ya DNA. Jadi tidak ada virus yang memiliki dua buah kategori DNA dan RNA. Jadi cuma satu. Kemudian kita akan bahas tentang perbandingan ukuran virus tadi. Nah, perhatikan gambar ini. Di sebelah kiri ini adalah gambar dari eritrosit atau sel darah merah, yaitu kurang lebih memiliki ukuran diameternya yaitu 10.000 nanometer. Kemudian di sandingnya ada bakteri E. coli, kemudian di sandingnya ini terdapat beberapa partikel lagi yang lebih kecil. Nah, kalau E. coli ini diameter panjangnya 1000 nanometer. Kemudian ini seperti telur yang bergerigi ini adalah smallpox virus atau virus campak berukuran sekitar memiliki diameter panjang ini 300 nanometer.
Tobacco mosaic virus juga sama, ini 300 nanometer. Kemudian yang lebih kecil yaitu ada Bacteriophage T4. Bacteriophage ini adalah virus yang menginfeksi bakteri, ukurannya sekitar 225 nanometer. Kemudian yang terkecil adalah virus polio atau poliovirus yang mana ukurannya adalah 30 nanometer. Nah, oleh karena itu virus harus dilihat dengan menggunakan bantuan mikroskop elektron karena mikroskop cahaya tidak mampu untuk menjangkau ukuran virus yang sangat kecil. Nah, ini perbandingan virus dengan partikel-partikel lainnya yang lebih kecil. Contohnya adalah virus flu. Jadi kategori virus flu itu memiliki diameter sekitar 100 nanometer. Nah, contohnya adalah coronavirus yang sekarang sedang menyebabkan pandemi. Ini memiliki ukuran diameter panjang sekitar 100 nanometer atau 0,1 mikrometer atau 0,1 kali 10 pangkat min 1000 mm. Nah, itu dibandingkan dengan partikel lain lebih besar sedikit daripada protein, karena protein ini ukurannya sekitar 7 nanometer. Ada lemak, kemudian ada molekul-molekul yang lebih kecil. Nah, bentuk virus. Bentuk virus sebenarnya bermacam-macam, akan tetapi dari bermacam-macam tersebut kita bisa kelompokkan bahwa ada 4 macam bentuk virus, yaitu helikal, berbentuk seperti tabung seperti ini, atau bisa dikatakan sebagai helix, kemudian icosahedral, seperti ini, berbentuk seperti segitiga yang banyak, dan dikumpulkan jadi satu, kemudian bentuknya bulat, kemudian kompleks, seperti ini. Nah, senyawa penyusun virus. Virus tersusun atas beberapa senyawa utama, yaitu karbohidrat, asam nukleat, protein, lipid, atau senyawa lain. Karbohidrat, senyawa ribose karbohidrat sebagai penyusun RNA, dan senyawa deoksiribosanya sebagai penyusun DNA. Kemudian asam nukleat sebagai sama komponen penyusun RNA dan DNA. Kemudian protein, penyusun kapsid, yaitu komponen pelindung inti virus yang berupa RNA atau DNA, yang mana komponen pelindung tersebut biasa disebut sebagai nukleokapsid. Kemudian lipid atau lemak, yang mana komponen lemak berupa fosfolipid, glikolipid, kolesterol sebagai pembentuk amplop atau perangkat pengenalan inang. Amplop ini adalah lapisan pelindung virus yang paling luar, dan tambahan senyawa-senyawa lainnya. Nah, kemudian berikutnya adalah komponen penyusun virus. Virus secara umum terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah kapsid. Kapsid merupakan protein yang melindungi bagian inti virus, yaitu RNA atau DNA. Nah, jadi kapsid ini merupakan suatu molekul protein yang fungsinya melindungi virus bagian intinya. Nah, setiap satu unit kapsid disebut sebagai kapsomer. Kemudian yang kedua adalah amplop. Amplop adalah lapisan pelindung virus yang paling luar, terdiri dari lipid yang berfungsi sebagai perangkat pengenalan inang oleh glikoprotein. Nah, ini glikoprotein. Kemudian yang terakhir adalah inti virus. Inti virus itu tersusun atas molekul RNA atau DNA. Jadi virus itu kalau berdasarkan intinya ada 2 jenis, yaitu virus RNA atau virus DNA. Kita bisa pecah-pecah lagi, yaitu virus yang memiliki DNA pita ganda yang maupun linear atau sirkuler. Sirkuler itu artinya memutar, linear itu artinya memanjang, yang disebut sebagai virus dsNA atau double strand DNA. Kemudian virus DNA pita tunggal, baik itu sirkuler maupun linear, disebut sebagai single strand DNA. Kemudian virus RNA pita ganda, yaitu double strand RNA dan RNA pita tunggal atau single strand ssRNA.
Nah, kita akan bahas satu persatu struktur dari virus tersebut. Yang pertama adalah virus helikal atau helix. Nah, bentuknya tadi seperti tabung yang memanjang. Kalau kita lihat secara sekilas di bawah mikroskop cahaya, nah, di dalam tabung tersebut terdapat inti atau di sini nucleic acid. Nah, ini adalah berupa molekul DNA atau RNA yang tersusun. Nah, kemudian ini dilindungi oleh kapsomer. Nah, jadi virus yang dilindungi oleh kapsomer atau disebut sebagai kapsid ini disebut sebagai virus yang tidak telanjang. Ya, ada virus telanjang, ada yang tidak telanjang. Kalau virus telanjang itu hanya berupa asam nukleat saja. Kalau virus yang tidak telanjang, dia memiliki kapsid seperti ini. Jadi asam nukleatnya terlindungi oleh kapsid. Nah, contohnya adalah Ebola virus. Ini kalau citranya dilihat di bawah mikroskop elektron. Kemudian yang kedua adalah virus bentuk icosahedral. Nah, icosahedral ini adalah virus yang bentuknya disusun dari segitiga yang jumlahnya banyak. Nah, ini virus telanjang karena tadi genomnya atau asam nukleatnya itu tidak dilindungi oleh envelope ya. Kalau virus icosahedral ini jikalau envelope ini amplop virus ini adalah virus yang tidak telanjang, yang mana komponennya adalah envelope. Ini lapisan pelindung yang paling luar terdiri dari molekul lemak. Ini protein spike yang terdiri dari glikoprotein, campuran antara karbohidrat dan protein. Kemudian ini kapsid, di paling dalam dari kapsid ada inti, yaitu genom yang berupa DNA atau RNA. Nah, ini kalau secara skematik, virus berbentuk icosahedral itu terdiri dari 20 fases, artinya tersusun dari 20 segitiga. Kemudian memiliki 60 subunit protein atau kapsomer yang identik. Nah, jadi dari 20 sisi segitiga ini tersusun atas 60 kapsomer. Berikutnya yaitu virus bulat. Nah, bentuknya seperti bola, seperti ini. Berarti ini virus berarti tidak telanjang. Pada bagian luar disebut sebagai amplop. Nah, ini ada glikoprotein, itu perangkat pengenalan sel inang. Kemudian di dalamnya ada genom, kemudian dilindungi oleh kapsid. Nah, ini kalau bentuknya secara 3 dimensi, ini mirip seperti virus corona, yang mana tergolong virus flu. Nah, ini seperti ini. Ada molekul neuraminidase, ada hemaglutinin. Ini dalamnya ada kapsid. Dalam kapsid ada nukleoprotein yang berupa RNA. Nah, dan terakhir adalah virus kompleks. Dikatakan virus kompleks karena memiliki bagian yang kompleks, yang mana terdiri atas kepala, bagian leher, dan bagian ekor. Nah, bagian kepala, ini kalau citranya di bawah mikroskop ya, itu tersusun atas kapsid, yaitu molekul yang melindungi asam nukleat. Nah, asam nukleatnya atau intinya terdiri di atas DNA. Kemudian leher, di bawah leher ini adalah selubung ekor. Kemudian di paling bawah ini ada pelat dasar base plate. Dan ada tail pins, ini adalah jarum penusuk. Ada tail fiber, ada kaki di sini. Nah, jarum penusuk ini adalah untuk memasukkan materi genetik ketika dia menginfeksi inangnya. Nah, berikutnya adalah klasifikasi virus. Nah, saya ambil berdasarkan kisaran sel inang dan berdasarkan jenis asam nukleat. Kalau berdasarkan kisaran sel inang, ada 4 buah virus, yaitu virus yang bakteri, virus eukariot, virus tumbuhan, dan virus hewan atau manusia. Nah, kisaran sel inang ini maksudnya apa? Maksudnya adalah sel inang yang diinfeksi oleh virus. Jadi, disebut dengan virus bakteri apabila virus tersebut menyerang bakteri. Virus yang menyerang bakteri namanya bakteriofag, atau boleh disingkat sebagai fag saja. Kemudian virus eukariot
yaitu virus yang menyerang protista, dan juga yang menyerang jamur namanya adalah mycovirus, dan virus yang menyerang tumbuhan, dan juga virus yang menyerang hewan atau manusia. Kalau berdasarkan jenis asam nukleat ada dua, ada virus RNA dan ada virus DNA, sesuai dengan asam nukleat yang dikandungnya. Berikutnya adalah replikasi virus. Replikasi merupakan perbanyakan atau reproduksi. Virus, karena termasuk makhluk hidup parasit obligat, maka virus hanya mampu untuk bereproduksi di dalam sel inang saja. Dan sel inang tersebut haruslah sel inang yang hidup. Ketika sel inang itu sudah mati, maka virus ikut mati atau berada dalam keadaan inaktif sampai pada tahap tertentu. Nah, mekanisme replikasi virus itu ada dua jenis. Ada yang namanya daur litik, ada yang namanya daur lisogenik. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu daur litik. Nah, litik berasal dari kata lisis yang artinya itu pecah atau rusak. Nah, sehingga pada daur ini sel inang yang terinfeksi oleh virus pada akhirnya akan mengalami kematian karena dirusak oleh virus. Nah, tahapan daur litik itu adalah seperti ini. Ada 7. Kalau saya spesifikkan mulai dari adsorpsi, penetrasi, injeksi, eklivase, sintesis, perakitan, dan lisis. Nah, diagram daur litik seperti ini. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah fase adsorpsi. Nah, fase ini yang mana virus itu mendarat di sel inang. Virus yang mendarat pada sel inang ini disebabkan oleh kecocokan perangkat pengenalan virus dengan ciri atau karakteristik dari suatu sel inang. Jadi semua sel yang ada pada makhluk hidup pasti memiliki ciri pengenal pada bagian membrannya atau pada bagian luarnya. Biasanya tersusun dari glikoprotein. Nah, molekul glikoprotein tersebut ketika virus menempel terjadi kecocokan. Nah, setelah terjadi kecocokan, maka sudah pasti bahwa sel tersebut adalah sel inang dari virus. Nah, ketika sudah terjadi kecocokan, maka virus akan melakukan pendaratan terhadap sel inang dan akan lanjut kepada fase berikutnya yaitu fase injeksi. Virus akan merusak membran atau dinding sel dari sel inangnya. Dan setelah membran tersebut berlubang, rusak, virus akan masuk ke tahapan berikutnya yaitu ini kurang satu sebenarnya yaitu injeksi. Fase injeksi yang mana virus akan menyuntikkan asam nukleatnya yang berupa molekul DNA atau RNA ke dalam sitoplasma dari sel inang. Dan ketika asam nukleat dari virus sudah berada di dalam sel inang, maka selanjutnya akan masuk tahap atau fase eklivase yang mana setiap sel pasti memiliki inti sel juga. Di dalam inti sel itu ada asam nukleatnya juga, ada materi genetiknya. Maka virus akan merusak materi genetik dari virus. Nah, dan akan mengambil alih perangkat pengekspresian genom atau pengekspresian protein. Jadi, kalau kalian ingat, fungsi dari DNA itu adalah sebagai cetakan atau kode genetik yang akan diekspresikan untuk membentuk protein-protein lain yang dibutuhkan oleh sel. Jadi ketika perangkat pengekspresian gel itu diambil oleh virus, oleh asam nukleat virus, maka akan dihasilkan bagian-bagian dari tubuh virus, yang mana kita masuk ke tahapan fase sintesis. Kemudian setelah bagian-bagian dari tubuh virus berhasil dibentuk, maka lanjut ke fase perakitan. Di sini fase replikasi artinya bagian tubuh virus akan terus-menerus dirakit sesuai dengan kehendak virus tersebut.
Jadi dari satu virus bisa menjadi banyak. Nah, kemudian setelah bagian tubuhnya disintesis atau dibuat, akan dirakit menjadi virus yang fungsional. Dan itu ketika virus yang ada di dalam ini sudah terakit semua, sudah fungsional semua, maka virus akan merusak membran dari sel atau dinding dari sel inang, kemudian virus akan keluar. Nah, ini akan menimbulkan konsekuensi bahwa sel inangnya akan mengalami kematian. Nah, inilah kenapa disebut sebagai siklus litik. Litik artinya pecah atau rusak. Nah, jadi seperti ini tahapan dari siklus litik. Kalau disederhanakan dalam diagram lain seperti ini, jadi fase adsorpsi, virus menempel di luar sel inang, kemudian penetrasi. Penetrasi artinya virus memasukkan asam nukleatnya, materi genetiknya, kemudian lanjut pada tahap sintesis. Asam nukleat virus akan mengambil alih fungsi dari cetakan asam nukleat dari sel inang, kemudian akan membentuk tubuh virus yang baru. Kemudian dirakit, kemudian lisis atau keluar. Nah, ini adalah fase-fase dari daur litik. Kemudian daur lisogenik. Pada daur lisogenik, sel inang tidak rusak atau mati. Asam nukleat virus tidak menggantikan fungsi asam nukleat inang sebagai cetakan genetik, akan tapi asam nukleat dari virus bergabung dengan asam nukleat sel inang, membentuk apa yang disebut sebagai profag, gabungan asam nukleat virus dan asam nukleat sel inang. Tahap penyatuan asam nukleat dan pembelahan menjadi kunci dari daur lisogenik. Nah, diagramnya seperti ini, lebih banyak. Jadi ada di sini 9 tahapan, akan tapi ketujuh tahapannya sama dengan daur litik. Nah, yang membedakan adalah fase penyatuan dan pembelahan. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, supaya lebih jelas, maka kalian lihat diagram dari daur lisogenik. Nah, yang menjadi ciri tadi adalah fase penyatuan dan fase pembelahan. Jadi ini adalah sampai pada tahap, saya awali dari sini ya. Di sini secara konseptual bisa supaya lebih gampang. Nah, jadi ketika virus menempel tadi fase adsorpsi, maka virus akan menginjeksikan asam nukleatnya. Kemudian setelah injeksi terjadi penggabungan antara asam nukleat virus dengan asam nukleat dari sel inang. Nah, bisa dilihat di sini, yang merah ini adalah asam nukleat virus dan yang panjang ini asam nukleat dari sel inang, terjadi penyatuan. Nah, kemudian pada tahapan berikutnya, ketika sel inang mengalami pembelahan, maka asam nukleat dari virus yang tadi sudah bergabung dengan asam nukleat dari sel inang juga akan membelah. Nah, ini penyatuan asam nukleat virus dan sel inang ini disebut sebagai profag. Nah, ini terus-menerus sampai virus beralih ke tahapan eklivase atau asam nukleat dari virus ini menghancurkan asam nukleat dari sel inang dan kemudian lanjut ke tahapan sintesis. Nah, ini adalah potongan dari daur lisogenik. Kalau secara utuh, maka seperti ini. Nah, perhatikan diagram sebelah kiri yang berupa panah merah ini adalah fase atau daur litik dan panah biru ini adalah daur lisogenik. Nah, tahapan 1, 2, 3 sama, adsorpsi, penetrasi, injeksi sama. Nah, yang membedakan adalah pada daur lisogenik setelah fase injeksi, maka virus tidak akan merusak asam nukleat dari sel inang, tidak akan mengarah ke fase eklivase, akan tetapi mengarah kepada penyatuan materi genetik dari virus dan bakteri yang akan membentuk profag. Nah, materi genetiknya bersatu, kemudian ketika sel inang mengalami pembelahan, maka profag juga akan ikut membelah. Nah, mekanisme ini terus-menerus terjadi sampai pada suatu saat di mana virus akan menginduksi tahapan berikutnya yaitu eklivase. Jadi,
semua sel yang sudah ada asam nukleat dari virus ini, asam nukleat dari bakteri atau asam nukleat dari sel inangnya dapat dihancurkan oleh asam nukleat dari virus, sehingga akan mengarah kepada fase eklifase. Nah, setelah eklifase, lanjut sama seperti dauritik, sintesis, perakitan, dan lisis. Jadi sebenarnya hanya berbeda pada tahapan yang setelah ketiga, yaitu injeksi. Kalau daur lisogenik ada fase penyatuan dan ada fase pembelahan. Nah, sampai pada pembelahan beberapa tahap, pada tahap tertentu akan mengarah ke fase eklifase. Jadi inilah yang membedakan dauritik dan daur lisogenik. Peranan virus bagi kehidupan. Virus ada yang positif atau menguntungkan, ada yang negatif atau merugikan. Kita bahas dulu peranan positif dari virus. Yang pertama adalah protein interferon. Apa itu? Merupakan protein sinyal yang diproduksi dan dilepaskan oleh sel sebagai respon terhadap infeksi virus. Interferon sebagai motivator yang mendorong sel di sekitar untuk meningkatkan pertahanan antivirus. Nah, ini adalah salah satu contoh dari produk interferon. Nah, jadi seperti ini. Ketika suatu sel yang normal terinfeksi oleh virus, maka sel yang normal tersebut dipastikan akan lisis jika virus masuk ke daur litik, akan rusak atau mati. Nah, secara alamiah, sel tersebut sebelum mati akan mengeluarkan suatu protein yang disebut sebagai protein interferon. Nah, apa fungsinya dikeluarkan interferon? Yang akan menginisiasi sel di sekitarnya untuk membentuk respon pertahanan tubuh. Nah, jadi fungsi interferon ini adalah sebagai bentuk peringatan, sebagai motivator yang akan mendorong sel di sekitarnya untuk meningkatkan pertahanan terhadap antivirus. Jadi ibarat mengingatkan sel tetangganya supaya menginisiasi proses pertahanan antivirus. Nah, respon sel bisa bermacam-macam. Bisa destroy RNA and reduce protein synthesis, bisa menghancurkan RNA-nya sendiri dan meniadakan sintesis protein, bisa mengarah kepada apoptosis, yaitu mekanisme kematian sel yang terprogram, bisa mengaktifkan imun sel, bisa mengaktifkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini protein interferon. Jadi ketika orang disuntikkan protein interferon akan menginisiasi pembentukan sistem pertahanan tubuh terhadap antivirus yang dimaksud. Yang kedua, peran positif virus adalah profag. Nah, penyatuan asam nukleat virus dengan asam nukleat dari sel inang memberikan dampak yang positif terhadap sains. Asam nukleat virus disisipkan gen yang diinginkan untuk diekspresikan dari makhluk hidup. Kemudian virus akan menginfeksi bakteri dan secara lisogenik, gen virus yang telah disisipi bergabung dengan gen bakteri. Setiap pembelahan, gen yang diinginkan juga akan diekspresikan. Nah, jadi begini. Dalam hal ini, virus berfungsi sebagai vektor pembawa. Nah, apa artinya? Sebelumnya yang saya sebutkan sebagai gen yang diinginkan di sini adalah gen makhluk hidup yang ketika diekspresikan akan menghasilkan suatu molekul yang diinginkan. Misalkan gen yang membentuk antibodi. Nah, jadi antibodi tersebut bisa dibentuk oleh makhluk hidup yang memiliki gen itu. Nah, jadi gen yang misalkan untuk pembentuk antibodi disisipkan dengan asam nukleat dari virus. Nah, dan ketika asam nukleat virus akan menginfeksi sel inang dan terjadi daur lisogenik, maka gen yang sudah disisipi ke dalam virus itu juga akan ada di dalam gen dari sel inang. Sehingga gen tersebut akan diekspresikan menjadi molekul yang diinginkan juga. Misalkan tadi yang saya sebutkan yaitu untuk membentuk
antivirus atau untuk membentuk antibakteri dan untuk membentuk molekul-molekul lainnya yang diinginkan sesuai dengan gen yang diinginkan. Nah, itu peranan positif yang kedua yaitu Propak. Peranan positif virus yang ketiga yaitu pembuatan vaksin. Nah, vaksin itu adalah virus yang sudah dilemahkan patogenitasnya sehingga tidak akan lagi menimbulkan penyakit. Vaksin akan merangsang pembentukan antibodi. Nah, jadi begini. Vaksin itu dibuat dari apa? Nah, vaksin itu sebenarnya adalah virus. Akan tetapi virus yang sudah dilemahkan patogenitasnya sehingga tidak akan lagi menimbulkan penyakit. Jadi orang yang diberi vaksin itu artinya orang tersebut disuntikkan atau dimasukkan ke dalam tubuhnya virus yang sudah dilemahkan. Nah, tujuannya apa? Untuk menginisiasi atau untuk merangsang pembentukan antibodi. Nah, contohnya di sini adalah pembuatan vaksin. Ini adalah kebetulan contohnya adalah pembuatan vaksin corona. Jadi gen virus itu diambil dari virus. Nah, jadi gen virusnya diambil. Kemudian sel-sel mamalia dengan vektor yang mempunyai gen virus. Jadi gen ini disisipkan ke dalam sel mamalia. Kemudian berikutnya adalah di dalam sel mamalia tersebut virus akan dibentuk, antigen virus akan dibentuk. Jadi ketika virus gennya dimasukkan dalam makhluk hidup yang dijadikan kelinci percobaan ya, akan membentuk antigen dari virus yang sudah disisipkan tadi. Dan antigen tersebut kemudian akan diekstraksi dan dipurifikasi, dimurnikan. Nah, kemudian setelah itu sel B akan berinteraksi dengan antigen SARS-CoV. Nah, disuntikkan ke dalam makhluk hidup dan sel B akan membentuk antibodi sesuai dengan antigen tadi yang telah disuntikkan. Nah, antibodi tersebut akan melawan jika ada virus yang masuk dalam tubuh. Nah, jadi orang yang sudah diberikan vaksin maka tidak akan lagi terkena penyakit karena virus itu sudah dikenali oleh tubuhnya. Di dalam tubuhnya sudah terhadap vaksin, sudah terbentuk vaksin dari virus yang menyerang. Nah, kemudian yang keempat adalah pelemahan bakteri. Virus itu ketika sudah mengambil alih bakteri, ketika berada pada daur lisogenik, maka bakterinya menjadi tidak berbahaya. Sehingga patogenitas bakteri akan berkurang jika masuk dalam makhluk hidup yang targetnya. Yang kelima adalah pembuatan peta kromosom. Jadi, bakteriofag, virus yang menyerang bakteri, sengaja untuk digunakan mengenali dan mengidentifikasi bakteri patogen atau bakteri penyebab penyakit. Kerentanan dan ketahanan bakteri terhadap serangan bakteriofag dapat digunakan untuk menentukan galur-galur bakteri dan sistem klasifikasinya. Jadi penggunaan virus untuk memetakan galur dari bakteri atau keturunan-keturunan dari bakteri dan juga mengklasifikasikannya. Kemudian yang negatif, ada virus yang menyerang tumbuhan. Contohnya adalah Rhizostungro bacilliform virus atau RBVT. Ini menyebabkan tanaman padi menjadi kerdil atau tidak tumbuh. Ada Citrus leprosis virus atau CLV menyebabkan daun pada tanaman jeruk berwarna kuning dan memiliki bercak. Turnip yellow mosaic virus ini menyebabkan daun tembakau atau daun kubis atau tanaman lain menjadi berwarna kekuningan. Sugarcane mosaic virus (SMV) membuat daun tebu menjadi kekuningan seperti ini. Nah, kemudian virus yang menyerang hewan ada Newcastle disease atau penyakit tetelo pada ayam, menyerang saraf ternak unggas. Foot and mouth disease
menyerang kuku dan mulut hewan ternak seperti kerbau, sapi, dan domba. Ada cacar atau vaccinia pada sapi, ada flu burung virus H5N1 yang menyerang unggas, ada flu babi H5N5 yang menyerang babi. Kemudian virus yang menyerang manusia ada banyak sekali, ada herpes yang menyerang kulit dan kelamin, ada smallpox, ini adalah cacar, colibacillus yang menyebabkan diare, kemudian ini bakteri ya, bukan virus, colibacillus, kemudian tuberculosis, virus TBC, kemudian virus flu, meningitis yang menyebabkan peradangan pada selaput otak, antraks, ini perantaranya adalah sapi, kemudian papillomavirus yang menyerang kulit dan kelamin, poliomyelitis, ini menyerang otot yang menyebabkan kelumpuhan, dan menyerang tulang juga. Ada virus AIDS, ada virus Zika, kemudian virus hepatitis. Nah, sekian presentasi sedikit saya tentang virus. Semoga dapat memberikan pemahaman kepada kalian. Jikalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lebih lanjut. Saya Royan Mahmud Mustafa. Mohon maaf jikalau ada kekurangan dan silahkan dikoreksi jikalau ada kesalahan. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.